Baik anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi pembelajaran terkait kerajaan di Singosari. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sejarah. Apakah ada yang tahu apa itu sejarah? Menurut saya sejarah itu suatu peristiwa yang menjadi masalah Ya, tepat sekali jawaban dari Yusmita. Jadi sejarah itu merupakan bagian dari masa lalu atau yang terjadi di masa lampau. Nah, berdirinya dari kerajaan Singosari ini. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan lagi ya. Di Indonesia itu terdapat beberapa kerajaan yang sudah berdiri sejak lama, gitu ya. Jadi di Indonesia itu banyak kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Namun yang Ibu akan jelaskan kali ini yaitu kerajaan di Singosari. Diceritakan seorang anak buruh tani dan seorang ayah yang merupakan pejabat di suatu kerajaan. Namun ini tidak dijelaskan secara detail ya, dia itu pejabat apa. Yang bernama Kenaro kemudian dijadikan prajurit di Tumampel karena keahliannya. Kemudian pada saat itu pergilah Kenaro ini menemui Aku, yang dimana Aku ini adalah pejabat di kerajaan Tumampel. Aku ini sangatlah ahli ya, sangat ahli. Kita cerita pada saat Tunggul Ametung akan pergi ke ladang, bertemulah dengan wanita yang sangat cantik, yang dimana anak yang sangat cantik ini merupakan Ken Dedes yang nantinya akan menjadi istri dari Ken Arok. Namun sebelum itu, kita dulu mengenal Ken Dedes, yaitu adalah Tunggul Ametung. Singkat cerita, Tunggul Ametung ini jatuh cinta kepada Ken Dedes dan akan segera melamarnya. Namun setelah Ken Arok mengetahui hal tersebut, kemudian Ken Arok marah karena dia pun menyukai Ken Dedes. Di sisi lain ada Ken Arok yang merasa tersaingi oleh Tunggul Ametung karena akan segera melamar Ken Dedes. Kemudian Ken Arok mencari untuk membunuh Tunggul Ametung. Kemudian Ken Arok mencari Lahgoe, yaitu guru dari Ken Arok. Lahgoe tersebut mengatakan bahwa jika ingin membunuh Tunggul Ametung, maka Ken Arok harus mencari orang yang pandai besi, dalam artian orang yang sudah hebat dalam keahliannya gitu ya. Jadi kemudian setelah itu Ken Arok mencari pandai besi tersebut, menemukanlah dengan Pu Gandring yang dimana dia adalah seorang pandai besi atau orang sakti. Kemudian di sana Ken Arok memesan kris yang merupakan senjata untuk membunuh Tunggul Ametung nantinya. Tapi senjata tersebut tidak kunjung ada. Kemudian Ken Arok datang lagi menemui Pu Gandring. Pu Gandring mengatakan bahwa senjata tersebut belum sempurna. Namun karena Ken Arok tidak sabar, jadilah keris tersebut dibawa kabur oleh Ken Arok. Di dalam setelah itu Ken Arok kemudian menghadang dan merebut, lalu mengatakan bahwa dirinya itu sebagai titisan dewa, yaitu titisan Dewa Brahmana, Wisnu dan Siwa. Yang ia akhirnya diangkat menjadi Ku dan diberi gelar Sri Rajasa, dan disitulah ia mendirikan kerajaan Singasari dan memimpin rakyat pada masa itu. Itulah mungkin ringkasan dari materi dari kerajaan Singosari. Kemudian ini ada silsilah dari raja-raja Singosari ya. Ada yang pertama ada Ken Arok, ada Ken Arok, Anusapati, Tohjaya Ranggawuni, dan kemudian yang tadi ada Kertanagara. Baik, di sini sudah terdapat candi peninggalan dari kerajaan Singosari.
dijauhi. Baik, setelah ini Ibu akan tanya satu persatu siapakah yang atau ada yang ingin lebih dulu menjawab atau ada yang sudah tahu di manakah letak dari candi yang ada di gambar tersebut? Silakan kalian. Candi Dewi Ibu ada di Pasuruan Jawa Timur Bu. Ada lagi yang ingin menjawab? Saya Bu. Boleh dicerita? Candi Kidal berada di Malang. Betul. Ada lagi? Silakan Hasan. Singosari di Malang. Ada lagi? Sumber Arawan juga Ibu di Malang. Betul sekali. Ada lagi yang ingin menjawab? Ya Bu. Silakan kalian lagi. Ini jago Bu. Ada di Malang Bu. Oke. Atau masih ada lagi yang tidak ada gambar tapi kalian mengetahui? Tidak Bu. Sudah? Ya. Baik. Setelah menjelaskan berdirinya Kerajaan Singasari, Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana keruntuhan Kerajaan Singasari. Jadi, serangan dari Mongol dan usaha memperluas wilayah membuat pertahanan dalam negeri Singasari dan menjadi lemah. Hal ini dimanfaatkan oleh Jaya Katuang pada tahun 1292 dan kemudian yang merupakan sepupu sekaligus ipar dan juga sekaligus besan dari Kertanagara sendiri menyerbu ibu kota. Dalam serangan itu Kertanagara mati terbunuh. Itulah sedikit ringkasan dari Kerajaan Singosari. Baik, di sini Ibu akan membagikan kelompok. Di sini terdapat 6 siswa. Ibu akan membagikan dalam satu kelompok itu terdapat 2 orang ya. Mungkin bisa dimulai dari sekarang. Di sini sudah terdapat 3 kelompok ya. Jadi Ibu akan memberikan pertanyaan masing-masing, satu pertanyaan yang akan nantinya diucapkan oleh kelompok kalian masing-masing. Baik, di sini sudah ada 3 pertanyaan. Ibu akan membagikan secara Kalian boleh baca dulu untuk kemudian memahami isi pertanyaan tersebut ya. Nanti jawab secara singkat, padat, dan jelas. Sudah Bu. Baik anak-anak, apakah semuanya sudah? Ya. Jika sudah, Ibu akan mencoba untuk kalian untuk menjawab setiap pertanyaan yang sudah Ibu berikan ya. Ya, Bu. Oleh masing-masing anggota kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1 boleh? Ini menjawab Bu, apa penyebab kejayaan Kerajaan Singasari? Karena adanya struktur pemerintahan dari Kerajaan Kertanegara. Sudah? Apakah ada yang bisa menambahkan? Ya Bu. Ya baik, jika tidak kelompok selanjutnya boleh. Baik Bu. Izin menjawab. Peninggalan dari Kerajaan Singosari adalah Candi Jago dan Candi Kendal. Sudah? Ya. Selanjutnya kelompok 3 terakhir. Baik Bu. Izin menjawab ya Bu, pertanyaan yang telah Ibu berikan, apa yang menyebabkan Kerajaan Singosari mengalami keruntuhan? Setelah Ibu jelaskan bagaimana keruntuhan Kerajaan Singosari, saya akan mempersingkat saja dari cepat jawabannya ya. Jadi jawabannya itu akibat pemberontakan faktor internal oleh Jaya Katuang seperti itu. Sudah? Baik, jika sudah semuanya, Ibu akan melanjutkan ya. Mungkin ini pertanyaan ini sudah akan Ibu kunci. Di sini Ibu akan memberikan penilaian tambahan kepada kalian. Ibu akan memberikan jawaban tentang Kerajaan Singosari. Pertanyaannya yaitu bagaimana Kerajaan Singosari ini dapat direfleksikan ke kehidupan sehari-hari pada zaman sekarang. Apakah ada yang bisa menjawab dari kalian?
dari masyarakat saat ini diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Sini banyak juga contoh-contoh yang mengaitkan ke kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh satu saja yaitu tentang pluralisme agama dan budaya pada masa kerajaan Singosari, periode di mana berbagai agama dan budaya berkembang secara bersamaan, Bu. Dan hal ini mengajarkan pentingnya menghormati keragaman agama dan budaya dalam masyarakat modern. Pelajaran ini dapat diterapkan untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis, karena di negara Indonesia ini kan negara tuh agama tuh banyak gitu ya. Nah, pada kerajaan Singosari itu agama-agama tuh saling menghormati, saling toleransi lah. Nah, kita bisa ambil itu pelajaran dari kerajaan Singosari, menerapkan bagaimana keseharian kita di negara Indonesia ini. Itu seperti itu, Ibu. Apakah ada yang bisa menambahkan? Boleh sih. Saya ambil dari kisah Indonesia yang tadi dipost dari penjelasan juga. Nah, jadi kan tadi disebutkan bahwa sikap KR itu kan mempunyai ambisi yang sangat kuat sekali untuk kerajaannya gitu. Nah, tapi KR itu tidak memikirkan konsekuensinya itu bakal seperti apa gitu pada ambisi tersebut. Nah, bisa dipelajari gitu Bu oleh kita, kalau misalkan kita juga melakukan sesuatu itu harus dipikirkan dulu bagaimana akibatnya gitu. Kalau kita melakukan suatu tindakan tapi kita tuh tidak tahu gitu bagaimana nanti yang terjadinya. Dan yang kedua itu dari Kededes. Nah kan Kededes itu sangat cinta sekali ya kepada Kenaro gitu. Nah jadi kita tuh bisa ambil pelajaran dari situ tuh bahwa dalam suatu hubungan tuh harus terjalin ketulusan dan juga kesetiaan gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan atau sudah cukup? Mungkin dari saya Bu, sedikit saja menyimpulkan penerapan kehidupan kerajaan Singosari untuk masa sekarang bisa diinterpretasikan sebagai pengembangan nilai-nilai kebijaksanaan, keadilan, keberanian dalam konteks modern. Misalnya mengambil inspirasi dari sistem administrasi mereka untuk membangun struktur pemerintahan yang efisien dan adil serta mempromosikan semangat kepemimpinan yang bertanggung jawab. Baik, dari semua jawaban itu betul ya. Jadi kita harus saling toleransi, harus saling menghargai dalam menjalin suatu hubungan atau mungkin dalam bekerja sama gitu ya. Mungkin tidak ada lagi materi hari ini. Jadi Ibu rasa dicukupkan sekian ya. Mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa bersama-sama ya. Baca doa dimulai. Baik, jika sudah boleh langsung pulang. Mari pulang Nah, jadi pembelajaran kontekstual adalah pendekatan yang berfokus pada menciptakan situasi pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi siswa. Nah, dalam pembelajaran kontekstual ini, guru berusaha untuk mengaitkan materi pelajaran dengan konteks kehidupan nyata siswa, sehingga siswa dapat melihat relevansi dan aplikasi dari apa yang mereka pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu prinsip utama dari pembelajaran kontekstual ini adalah bahwa siswa belajar lebih baik ketika mereka dapat melihat keterkaitan antara materi pelajaran dengan pengalaman dan kehidupan mereka sendiri.
Dengan menyajikan materi pelajaran dalam konteks yang bermakna bagi siswa, guru dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar bagi siswa. Nah, jadi pembelajaran kontekstual ini juga melibatkan beberapa langkah nih. Yang pertama, guru itu perlu memahami latar belakang dan pengalaman siswa untuk memastikan bahwa konteks yang disajikan relevan bagi mereka. Nah, lalu guru juga harus bisa merancang situasi pembelajaran yang menciptakan hubungan antara materi pembelajaran dan konteks kehidupan bagi siswa. Ini juga bisa dilakukan melalui studi kasus, proyek berbasis masalah, simulasi, ataupun pengalaman langsung di luar kelas. Selama proses pembelajaran, guru harus berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam menjelajahi dan memahami konsep-konsep yang dipelajari dalam konteks yang diberikan. Mereka mendorong siswa untuk bertanya, berpikir kritis, dan mencari solusi atas masalah yang relevan dengan konteks yang disajikan. Nah, jadi salah satu keuntungan dari pembelajaran kontekstual ini yaitu pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman konsep dan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Jadi, siswa ini tidak hanya belajar untuk meningkatkan fakta-fakta saja, tetapi juga siswa bisa memahami bagaimana menerapkan konsep-konsep tersebut dalam situasi yang berbeda. Selain itu, keuntungan dari pembelajaran kontekstual ini juga dapat meningkatkan motivasi belajar bagi siswa karena mereka melihat nilai dan relevansi dari apa yang mereka pelajari. Nah, hal ini dapat mengurangi rasa bosan dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Namun, ada beberapa tantangan yang terkait dengan implementasi pembelajaran kontekstual. Nah, misalnya, memastikan bahwa konteks yang disajikan benar-benar relevan dan bermakna bagi semua siswa dapat menjadi tugas yang menantang bagi seorang guru. Selain itu juga, tantangannya pembelajaran ini membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan untuk merancang dan melaksanakan situasi pembelajaran yang sesuai dengan konteks kehidupan siswa. Nah, jadi secara keseluruhan, pembelajaran kontekstual ini adalah pendekatan yang berpotensi kuat untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menjadikan pengalaman nyata siswa sebagai titik fokus. Nah, dengan memperhatikan kehidupan siswa, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna dan relevan. Nah, jadi dengan hal tersebut, siswa itu bisa dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi belajarnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Kami dari kelompok 5 strategi pembelajaran mengucapkan terima kasih.